Shalom Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun saat ini saudara berada. Tentunya telah kami menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian sehingga pada saat ini Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, semangat di dalam mengikuti Tuhan. Meskipun ibadah pada pagi hari ini masih dilakukan di rumah Bapak Ibu Saudara masing-masing secara online, namun berkat Tuhan yang akan Tuhan curahkan akan senantiasa memberkati di dalam kehidupan kita sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini Minggu 1 Agustus 2021 berjudul Siapa yang memimpin hidupku? Siapa yang memimpin hidupku? Judul firman Tuhan ini mengarah kepada kehidupan kita. Sebab judul ini berkata siapa yang memimpin hidupku, bukan pertanyaan siapa yang memimpin hidupku, tetapi ditujukan kepada kita sekalian yang mendengarkan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan berdoa menyerahkan untuk setiap hati kita masing-masing di dalam tangan kuasa Tuhan, sehingga firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini akan kita terima, akan kita terima dengan jelas, dan Roh Kudus akan memimpin kita. Mari kita akan berdoa. Bapa yang mengasihi kami, saat ini kami datang kepadamu Bapa dengan penuh kerinduan kami untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Buka hati kami Bapa, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga setiap firman yang kami dengar, setiap firman yang kami baca akan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari dan dapat kami mengerti dengan jelas. Terima kasih Bapa. Kami mohon berkat-Mu curahkan untuk setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan dimanapun mereka berada saat ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam suratnya Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Di dalam 1 Kolose, di dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Perikop berjudul Keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Diberkatilah kiranya setiap kita yang membaca, yang merenungkan serta melakukan firman-Nya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang sudah kita baca pada pagi hari ini. Perikopnya berjudul Keutamaan Kristus. Sehingga pada pagi hari ini firman Tuhan saya beri judul Siapa yang memimpin hidupku? Saudara, di dalam ayat 15, 16 serta ayat yang ke-17 di situ dijelaskan bagaimana Paulus menjelaskan siapa Kristus, siapa Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kita tahu bahwa di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Saudara, jika kita perhatikan firman Tuhan ini, bahwasanya Kristus adalah segala sesuatu yang menciptakan, baik yang di surga, yang ada di bumi, yang
yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Disinilah saudara ataupun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Dia adalah Kristus. Dia adalah yang utama, yang terutama di dalam kehidupan kita. Sehingga timbullah pertanyaan saudara, ketika di dalam hidup kita mengakui bahwa Kristus adalah pencipta, baik yang menciptakan di surga maupun yang ada di bumi. Oleh karena itu, Dialah yang berdaulat atas hidup kita. Saudara, pertanyaan ini akan mempertanyakan di dalam kehidupan kita, siapa yang memimpin hidupku? Jikalau firman Tuhan sudah menjelaskan bahwa Kristus adalah yang menciptakan baik di surga maupun yang ada di bumi. Oleh karena itu Dia adalah pemimpin, Dia adalah kepala dari setiap tubuh. Di dalam ayat yang ke-18 dikatakan, Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Berbicara lebih dari utama dari segala sesuatu, jadi tidak ada satupun yang ada di muka bumi yang lebih utama selain Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada ayat yang ke-18 ini Paulus menggambarkan Kristus dengan jemaatnya. Ini adalah hubungan antara Kristus dan jemaatnya. Rasul Paulus menggunakan analogi. Dia digambarkan sebagai kepala, dan jemaat ataupun saya dan saudara adalah tubuh Kristus. Kristus adalah kepala dan jemaat adalah tubuhnya. Ketika Kristus adalah kepala, maka Kristus adalah pemimpin, dan saya dan saudara adalah tubuhnya. Kita adalah yang dipimpinnya. Mau tidak mau, kita harus mengakui bahwa kita yang dipimpin oleh Kristus, dan Kristus adalah pemimpinnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai tubuh Kristus, saya dan saudara harus mengakui bahwa Kristus yang memimpin hidup kita, dan kita yang dipimpinnya. Tentu kita sepakat dalam hal ini. Kita sepakat bahwa yang memimpin hidup kita adalah Kristus. Oke, kita sepakat ya. Tetapi mari kita perhatikan, apakah demikian Kristus sudah memimpin hidup saudara? Apakah demikian Kristus sudah memimpin hidupmu? Saudara yang dikasihi Tuhan, namun demikian ada banyak orang Kristen yang kemudian terlena, terjebak di dalam hal-hal yang buruk, terjebak di dalam kehidupan yang buruk, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mengapa demikian, saudara? Kalau kita perhatikan, yang menjadi penyebabnya adalah karena iblis kembali menguasai hati kita. Iblis kembali menguasai di dalam alam pikiran kita, sadar atau tidak sadar. Hal ini terjadi di dalam kehidupan kita, sehingga hal-hal yang buruk seringkali muncul di dalam kehidupan kita. Lalu penyebab yang kedua, saudara, sebab kita sendirilah, sebab di dalam hidup kita sendirilah kita yang menjadi raja. Nah ini saudara, sebab yang menguasai hidup kita, yang menjadi raja, yang memimpin hidup kita adalah diri kita sendiri. Penyebab yang ketiga, karena kita tidak lagi menempatkan Kristus di dalam hati kita. Tidak tahu Kristus mau ditempatkan di mana. Saudara, hal-hal yang ketiga inilah yang menyebabkan
kehidupan kita kembali kepada perilaku ataupun kepada kehidupan yang lama. Hal-hal yang buruk yang seringkali justru kita tampilkan, justru kita lakukan. Jika dengan demikian saudara, jikalau demikian saudara, meskipun secara langsung ketika kita percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian kita hidup baru di dalam Kristus Yesus, tetapi ketika iblis masih menguasai hidup kita, ketika kita sendiri menguasai hidup kita dan kita tidak menempatkan lagi Yesus di dalam kehidupan kita, saudara, perlu kita perhatikan. Maka akan berujung ataupun kehidupan kita akan berujung pada kematian kekal. Perlu kita catat ini saudara. Jikalau iblis yang menguasai hidup kita, diri kita sendiri yang memimpin hidup kita, kemudian tidak menempatkan Kristus di dalam kehidupan kita, sadar tidak sadar kita sedang berjalan menuju kepada kematian kekal saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan belajar bersama-sama bagaimana agar Kristus selalu memimpin hidup kita. Bagaimana supaya Kristus berotoritas di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita. Yang pertama saudara, kita harus menempatkan dan menghadirkan Kristus di dalam kehidupan kita. Saudara, menempatkan dan menghadirkan Kristus di dalam kehidupan kita ini adalah satu langkah supaya saya dan saudara hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Kristus yang berjalan di dalam kehidupan kita. Menempatkan artinya mau membuka hati, mau membuka hidup kita, menghadirkan Kristus di dalam kehidupan kita. Dalam segala hal, dalam segala kondisi apapun juga, kita harus menempatkan, menghadirkan. Artinya, saudara, Kristus adalah yang utama dan yang terutama. Tidak ada yang lain yang terutama di dalam kehidupan kita selain Kristus. Dalam hal ini kita juga harus mengakui bahwa Dia yang berdaulat, Dia yang memimpin hidup kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita mau mendeklarasikan diri. Kita mau berkata bahwa Engkaulah Kristus, penguasa yang tertinggi di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengakui Kristus adalah pemimpin, Kristus adalah penguasa di dalam kehidupan kita, maka segala sesuatu kita harus tunduk terhadap otoritasnya, saudara. Kita tidak boleh untuk memilih-milih. Oh Tuhan, ini yang enak yang lakukan, yang tidak enak aku nggak mau. Bukan seperti itu, saudara. Kalau kita mau menempatkan Kristus, kalau kita mau menghadirkan Kristus, artinya segala sesuatu yang Kristus katakan di dalam firman-Nya harus kita lakukan, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menghadirkan Kristus di dalam kehidupan kita, artinya yang menjadi pusat kerajaan, karena pusat kerajaan kita adalah di dalam hati kita, sehingga Kristus yang berkuasa. Kristus adalah Raja memimpin hidup kita. Saudara, dalam hal ini mari kita akan bersama-sama berkata di dalam diri kita masing-masing. Apakah selama ini kita sudah menjadikan Kristus menjadi pemimpin dalam hidup kita? Lalu yang kedua, saudara. Yang kedua, bagaimana saya dan saudara untuk belajar bersama-sama agar Kristus selalu memimpin hidup kita? Yang kedua adalah kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. Di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Mari kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam 1 Petrus pasal yang
ketiga ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang memimpin, yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. Saudara, mari kita bersama-sama apa yang firman Tuhan katakan, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. Kita tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam firman Tuhan 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-15 ini dikatakan, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dalam hal ini kita harus mengakui bahwa Allah yang kita sembah, Kristus yang kita sembah, Dia adalah Allah yang kudus. Oleh karena itu, di dalam hidup kita pun, ketika kita mau menyembah Tuhan, ketika kita mau menyembah Allah kita di dalam Kristus Yesus, hidup kita pun harus kudus di hadapannya. Saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Bagaimana mungkin ketika saya dan saudara menyembah Tuhan dalam kondisi yang bercacat, dalam kondisi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Ketika di dalam kehidupan kita masih bercacat, masih bercela dan tidak berkenan di hadapan Tuhan, artinya di dalam kehidupan kita belum ada Kristus dan Kristus belum memimpin hidup kita. Tetapi ketika Kristus memimpin hidup kita, maka saudara, kita mau menyadari akan dosa-dosa kita, sehingga kita mau meninggalkan dosa kita dan kita ingin hidup kudus di hadapannya. Saudara, di sini juga kita diajarkan bagaimana untuk kita hidup kudus, sehingga ketika kita hidup kudus, maka menjadikan Yesus Kristus bertahta di dalam hidup kita. Untuk hidup kudus pun kita harus mematikan daging, kita harus mematikan hawa nafsu dan godaan-godaan yang mempengaruhi kehidupan kita. Saudara, semua hal yang akan membuat kita jatuh di dalam dosa oleh karena keinginan daging, oleh karena hawa nafsu, oleh karena godaan-godaan dunia, inilah yang membuat saya dan saudara tidak hidup kudus, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, tanpa hidup kudus, maka kita tidak menempatkan Kristus sebagai Raja, sebagai pemimpin di dalam kehidupan saya dan saudara. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya hidup kita dipimpin oleh Tuhan? Yang ketiga, menjaga hati. Di dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-23 dikatakan, demikian firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, artinya ketika kita menjaga hati kita, maka akan menentukan kehidupan kita yang akan datang. Ingat saudara, ini kita garis bawahi. Untuk menentukan kehidupan kita yang akan datang itu adalah dari hati kita. Ketika hati kita terus kita jaga, ketika hati kita terus kita jaga di dalam kekudusan, maka di situ akan terpancar kehidupan. Kehidupan yang dimaksud di sini adalah kehidupan kekal. Sebab kehidupan kekal hanya ada di dalam Kristus. Kristus adalah kudus. Oleh karena itu, saya dan saudara, ketika datang menghampiri Kristus, hidup kita pun harus kudus.
tidak bercacat, tidak bernoda. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita tidak menjaga hati kita, ketika kita tidak menjaga hati kita, maka akan timbul segala pikiran jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebab ketika di dalam diri kita timbul pikiran-pikiran jahat, maka hal ini akan mengajak saya dan saudara menuju kepada kebinasaan. Kalau kita tidak mau menjaga hati kita, iman kita bisa tergoncang, sehingga dalam hal ini akan menyeret saya dan saudara menuju kepada kebinasaan. Mari saudara, kita periksa hati kita masing-masing. Siapa yang memimpin atau yang menjadi raja atas hidupmu? Apakah Kristus atau sebaliknya iblis diri sendiri? Saudara, mari untuk renungan firman Tuhan pada siang hari ini, kita sepakat bahwa Kristus yang memimpin hidupmu itu akan menjadikan raja yang bertahta di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya dan saudara menjadikan Kristus sebagai pemimpin, sebagai raja di dalam hidup kita, apa yang harus saya dan saudara lakukan? Kita harus menyembahnya, kita harus memuliakan namanya, kita harus mengakui segala karya-karyanya yang ajaib, sebab dia adalah Allah yang adil, yang benar, yang patut saya dan saudara sembah, yang patut saya dan saudara tinggikan dan muliakan. Seperti di dalam pujian yang akan saya pujikan pada pagi hari ini untuk mengakhiri firman Tuhan ini. Saya berkata, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalan, raja segala bangsa yang maha kuasa. Kita harus mengakui dia adalah raja, raja di atas segala raja. Pujian ini akan memberkati kita sekalian. Yeah. 'Cause 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 'c
kita mau dipimpin oleh Raja segala bangsa. Kita mau menyembah, sujud di hadapannya, setia di hadapannya. Kita akan memuliakan namanya dalam segala hal. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu pada saat pagi hari ini. Kami mau mengakui Engkau adalah Raja atas hidup kami, sehingga kami mau hidup kami dipimpin oleh Engkau Tuhan. Saat ini Bapa, ketika kami mau membuka hati kami untuk dipimpin oleh Engkau, oleh Allah kami di dalam Kristus Yesus, maka kami mau menyembah-Mu, meninggikan Engkau, memuliakan Engkau atas hidup kami. Kami mau setia Bapa di dalam segala hal, baik dalam ibadah, setia untuk mempersembahkan hidup kami, mempersembahkan hati dan harta kami. Seperti halnya 3 orang Majus yang datang kepada Engkau Tuhan, mempersembahkan hartanya, karena Engkau adalah Raja. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Engkau akan memberkati di dalam kehidupan mereka, di dalam rumah tangga mereka. Jadikan Kristus sebagai pemimpin atas rumah tangga mereka. Berkati dalam setiap pekerjaannya. Demikian pula untuk setiap orang-orang yang mendengarkan firman-Mu dimanapun mereka berada. Jadikan Kristus sebagai pemimpin atas hidup mereka. Terima kasih Bapa. Ayo berdoa secara khusus jika ada saat ini jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh karena sakit penyakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan menyembuhkan segala sakit penyakit yang saat ini dideritanya. Demikian juga untuk setiap mereka yang mendengarkan. Jika saat ini mereka sedang menderita sakit oleh karena sakit penyakit, baik itu mungkin terpapar virus corona, ayo berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan sembuhkan. Terima kasih Bapa, kiranya berkat-Mu ini akan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.